Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, pagi ini saya berkesempatan untuk berbagi sedikit informasi mengenai hal yang saat ini sedang saya pelajari lebih dalam, yaitu Montessori. Sebelumnya, saya ingin bercerita kenapa sih saya tertarik dengan metode Montessori. Nah, hal ini berawal dari kebingungan saya sebagai orang tua ketika anak saya sudah masuk usia toddler. Pada saat itu belum terlalu lama juga sih saya bertanya-tanya, karena anak saya sekarang usianya sekitar 2,5 tahun. Waktu itu saya bertanya, kira-kira bagaimana sih agar saya bisa memfasilitasi anak saya dengan pendidikan yang mendukung tumbuh kembangnya secara optimal. Nah, yang saya inginkan seperti apa? Waktu itu saya berpikir, saya berusaha memilah-milah apa yang saya ingin agar anak saya dapatkan, agar masa keemasannya ini, di tahun-tahun pertama kehidupannya ini, dia bisa melewatinya dengan baik, sehingga kelanjutan perkembangan dia di tahapan selanjutnya itu bisa berjalan dengan lancar dan dengan optimal juga gitu. Akhirnya saya mencari informasi ke sana kemari, dan di satu titik saya mendapati satu orang tua dari grup WhatsApp postpartum. Waktu itu dia bercerita, dia juga sepertinya mengalami kebingungan yang sama. Dia bercerita bahwa dia baru saja melakukan observasi ke salah satu sekolah yang berbasis Montessori. Nah, hasil dari observasinya itu buat dia tuh sangat positif. Dia melihat anak-anaknya itu sangat teratur, lalu mandiri, tertib, dan happy dengan pembelajaran atau proses pembelajaran yang dilakukan. Dari situ saya tertarik, walaupun sebelumnya saya sudah pernah dengar Montessori, tapi saya tuh nggak terlalu aware dengan sebenarnya apa sih bedanya Montessori dengan sekolah konvensional gitu. Nah, berdasarkan dari situ saya mulai mencari, memangnya Montessori itu apa sih gitu, bedanya apa sih dengan sekolah preschool konvensional. Walaupun sebenarnya tujuan saya itu bukan untuk memasukkan anak saya ke PAUD atau ke preschool, justru saya ingin membekali diri saya dengan metode apapun itu, sehingga saya bisa melakukan memfasilitasi anak saya di rumah gitu. Nah, setelah saya baca perbedaan Montessori dengan metode lain yang konvensional, ya saya menyebutnya, itu antara lain adalah kalau Montessori itu pusat pembelajarannya adalah di anak. Kalau pendidikan konvensional itu pusatnya ada di guru. Lalu Montessori ini mendorong anak untuk aktif, sementara metode yang lain biasanya yang aktif adalah si guru atau orang tuanya. Dan yang ketiga, Montessori itu mendorong anak untuk terus mencintai proses belajar. Wah, ini kan menarik banget buat saya gitu kan, karena saya sempat dengar ketika anak-anak, banyak orang tua yang karena juga tuntutan di sekolah dasar ya, jadi di masa usia dininya anak-anak sudah dicekoki oleh misalnya calistung ya, bukan kalistung, calistung, lalu juga diajarkan membaca. Itu salah nggak sih? Ternyata setelah saya belajar Montessori itu tidak salah. Malah diajak belajar membaca dan berhitung, itu tidak salah, tapi metodenya yang seperti apa gitu. Dan dengan metode Montessori ini kok bisa ya anak tuh sangat fun, bahkan ketagihan untuk belajar bahasa dan matematika seperti itu. Akhirnya saya memutuskan untuk mengikuti satu pendidikan Montessori diploma, dan hingga saat ini gitu tujuannya hanya itu, untuk bisa memfasilitasi anak saya. Nah, apa sih yang saya dapat gitu? Apa sih akhirnya yang saya ketahui tentang yang dapat saya pelajari tentang Montessori?
Di sini saya dapatkan bahwa memang Montessori itu berbeda dari metode-metode lain yang konvensional. Bisa dibilang dari metode lain itu kadang saya simpulkan ada dua gitu kan. Yang pertama, anak itu diajarkan metode Montessori dengan konvensional itu adalah metode konvensional ini saya bisa kategorikan menjadi dua. Yang pertama, anak itu happy, full bermain, tapi ketika ditanyakan insight apa sih yang dia dapat, atau nggak usah ditanyakan deh, kita lihat pulang dari PAUD A atau TKA apa sih yang dia dapat, ya happy gitu, main, pokoknya main gitu, tanpa tujuan pembelajaran yang terarah. Di satu sisi, di sisi yang satunya lagi itu berbeda, tapi juga tidak sesuai dengan yang saya inginkan. Apa itu? Anak-anak dari usia yang sangat dini diajarkan, dipaksakan untuk membaca dan menulis dengan cara atau dengan metode yang berpotensi membuat anak di masa yang akan datang jadi tidak suka membaca, tidak suka menulis, dan tidak suka belajar gitu kan. Nah, itu yang membuat saya juga cukup stressful jika hal itu terjadi dengan anak saya. Nah, di metode Montessori ini berbeda. Yang dipelajari, kalau boleh saya ceritakan, itu terutama adalah 5 area. Yang pertama adalah practical life. Ini sangat dasar sekali, bisa diajarkan sejak anak berusia sangat dini, let's say 1 tahun. Apa aja sih yang dipelajari? Nah, uniknya secara umum di Montessori itu kita belajar, anak itu diperkenalkan dari hal yang paling konkret sehingga in the end dia bisa memahami konsep-konsep yang abstrak. Itu tuh sangat berbeda sekali dengan misalnya anak dari kecil sudah diajarkan calistung atau diajarkan membaca yang ini huruf A, ini huruf B, disuruh menulis tiba-tiba gitu, dan dia harus bisa meramu itu di kepalanya, dimana dia belum sampai ke tahapan abstrak gitu, dia masih tahapan konkret. Kalau dengan Montessori berbeda. Jadi ketika anak mulai memasuki usia toddler, tugas orang tua itu adalah membekali dia practical life, keterampilan hidup sehari-hari yang nanti kedepannya pasti akan dia butuhkan. Mulai dari apa sih? Mulai dari pertama, anak bisa berjalan dengan lurus. Anak kan biasa anak cenderung nyenggol sana nyenggol sini, jatuh dan segala macam. Nah, diajarkan untuk berjalan dengan lurus, berjalan dengan tertib, berjalan dengan teratur. Anak diajarkan untuk naik tangga, melipat baju, kalau bagi yang muslim memakai mukena, memakai sarung, melipat sajadah, seperti itu. Lalu juga misalnya terkait dengan keterampilan sehari-hari yang lain, anak-anak diajarkan untuk memakai pisau, memakai gunting dengan benar. Tentu saja ketika memakai pisau, orang tua harus menyiapkan lingkungan yang yang prepared gitu. Memakai pisaunya tidak langsung memakai pisau besar orang dewasa, tapi memakai pisau yang cukup tumpul tapi memiliki fungsi yang sama. Misalnya dari memotong pisang dulu, sehingga ketika dia merasa, aku bisa memotong pisang, dia cukup percaya diri untuk melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya. Seperti itu. Terus dari practical life, area kedua yang sangat penting untuk difasilitasi oleh orang tua adalah sensorial. Sensorial ini mencakup apa aja sih? Sensorial ini mencakup yang berkaitan dengan indera. Jadi intinya semua indera anak itu harus diasah, mulai dari penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, raba, lalu juga bentuk, warna, dan semuanya itu distimulasi sehingga organ-organ yang sudah terbentuk itu bisa berfungsi secara optimal, yang akhirnya mendukung pembelajaran di area yang lain. Memang ada hubungannya gitu kan, hubungannya sangat banyak, sangat erat dan sangat banyak. Seperti tadi saya kembali dulu ke practical life, itu anak-anak itu diajarkan atau didorong untuk memiliki disiplin,
lalu memiliki rasa tanggung jawab dan rasa percaya diri. Nah, ini menjadi landasan baginya untuk belajar berbagai hal di tahapan selanjutnya. Sensorial itu ternyata ketika kepekaan anak di seluruh indera dalam di tubuhnya itu sudah mulai terasa, dia akan mudah untuk belajar mengenai bahasa, berbicara, mendengar, menulis, dan membaca. Dan juga dasar fondasi dia untuk mempelajari matematika, berhitung, dan mengenal konsep-konsep matematika. Seperti itu. Bahkan kita tahu jika ada anak berkebutuhan khusus, dia mengikuti terapi, biasanya yang diasah duluan adalah sensorial dan keterampilan praktisnya dia, seperti itu. Nah, bagaimana sih kaitannya? Sebenarnya ini tadi saya rekam di sekolah, tapi karena editornya bilang kok kayak ngapalin, mungkin saking groginya saya kali ya, kayak ngapalin dan jadinya tuh kayak nggak ada alurnya tuh kayak ya nggak bagus lah gitu kan. Jadi, nah di sini maksudnya saya nggak bisa ngasih contoh aparatus yang banyak, tapi ini saya ada salah satu contoh. Ini namanya Pink Power. Ini adalah aparatus sensorial. Kalau misalnya dilihat, ini blok-blok balok-balok ini ada 10, dari atas ke bawah ada 10. Nah, kebanyakan aparatus Montessori itu ada memang di desain ada 10 gitu, 10 item gitu ya. Itu tujuannya juga ada kaitannya antara sensorial pun berkaitan dengan matematika, karena secara langsung anak akan belajar, oh ini ada 10 misalnya, seperti itu. Nah, dari sini saja, dari susunan ini saja, walaupun nanti fasilitatornya atau direktrisnya atau orang tua nggak perlu bilang ini lebih kecil dari ini lebih kecil dari ini, enggak. Kita cuma menyusunnya aja. Kita cuma nanti, ini saya cuma 3 yang saya pakai, cuma akan bilang seperti ini, dan kita acak, lalu kita minta ke anak, sekarang silakan kamu coba ya gitu, dan anak akan menyusun seperti ini gitu. Dari sini ketika dia melakukannya berulang-ulang, dia akan paham konsep besar kecil. Tapi sekaligus dari hal sensorial dia akan belajar yang namanya diskriminasi visual. Nah, seperti itu contohnya di sensorial. Setelah sensorial, mulai usia 3 tahun anak bisa belajar bahasa dan matematika. Caranya bagaimana? Apakah langsung dikasih pulpen, kertas, dan dia suruh nulis huruf A, B, C? Tidak. Dari bahasa itu pertama kita harus melatih kepekaannya dia dulu, gitulah. Kita akan memulainya biasanya dengan alat yang namanya sandpaper letter. Jadi ada satu papan yang di atasnya ada kayak pasir yang dibentuk A, B, C. Yang awalnya dilakukan adalah kita cuma minta dia meraba A. Jadi dari abjad 26 itu kita ambil 33. Misalnya A, ini A. Silahkan kamu coba dan ulangi, sebutkan huruf A. Dia akan seperti itu. A. Ini B. Silahkan kamu coba dan ulangi B. Jadi benar-benar bertahap. Nah, selalu yang dilakukan adalah mengenalkan hal yang paling konkret hingga dia bisa mendapatkan konsep yang sangat abstrak. Itu adalah keunikan dari Montessori. Seperti itu. Selanjutnya matematika juga sama. Dia akan diperkenalkan dulu dengan yang namanya batangan-batangan atau number rows. Di situ dia kenal konsep 1 itu segini loh, 2 itu segini, 3 segini, segini, dan segini. Tanpa kita bilang ini 1, 2, 3. Tidak itu dulu. Yang penting dia membedakan dulu. Yang penting anak itu belajar dulu sedikit dan banyak. Konsep sedikit, konsep banyak, sampai akhirnya yang sedikit, paling sedikit ini namanya 1. Bahkan juga diajarin yang nggak ada apa-apanya ini namanya kosong ya, 0 ya gitu. Itu sampai diajarkan seperti itu. Nah, itu sensorial. Lalu yang keempat adalah itu tadi matematika. Yang kelima adalah culture. Nah, di sini culture ini ternyata sangat luas sekali. Pemahaman saya kan culture itu hanya berhubungan dengan
budaya negara, budaya suatu daerah dan segala macam. Tapi ternyata culture itu juga ketika kita belajar tumbuhan, ketika kita belajar proses pertumbuhan dari tumbuhan, kita belajar mengenai hewan, belajar siklus hidup hewan, lalu kita belajar tentang apa namanya sejarah hidup manusia atau sejarah hidup alam semesta, sejarah alam semesta itu masuk culture gitu. Di samping tadi mengenai daerah, mengenai negara, mengenai flora dan fauna dan sebagainya, dan semua itu diajarkan juga bukan anak disuruh menghafal, tapi dari hal yang paling konkret, diajarkannya seperti itu. Lalu, nah itu 5 area. Jadi kesimpulannya, saya belajar Montessori selama ini, saya merasa punya bekal yang cukup untuk anak saya yang saat ini umurnya 2,5 tahun, sudah bisa mulai mempelajari Montessori dari hal yang paling basic gitu. Dan harapan saya, akhirnya saya trial juga sih ke anak saya gitu. Saya ikutkan dia ke satu sekolah Montessori, cuma 1 kali, cuma trial gitu kan, yang akhirnya justru saya banyak berdiskusi dengan si ownernya yang menginspirasi saya juga gitu. Jadi saya lihat dia 1 kali masuk di sesi itu, saya diberikan rekaman videonya karena saya nggak boleh lagi ikut di situ, dan dia itu sangat tekun sekali untuk belajar waktu itu practical life ya, memindahkan benda-benda kecil dari satu tempat ke tempat lain gitu. Nah ternyata apa yang saya pelajari memang saya temukan di anak saya gitu kan. Kadang kan kita lihat, padahal aparatus atau Montessori itu cuma kayak satu jar, misalnya satu bowl, satu mangkok lain, lalu ada alat kayak pinset gitu ya. Apa sih serunya dibandingkan mainan yang lain yang warna-warni gitu kan? Tapi ternyata di situ tuh dia sangat menikmati sekali, kelihatan sekali dia memindahkan satu, dan kelihatan rentang konsentrasinya juga cukup baik. Dan pulangnya ketika saya tanyakan, Esme gimana tadi? Esme suka. Udah sampai rumah dia bilang, Mama besok Esme sekolah lagi ya. Jadi itu cukup menggembirakan sih buat saya. Dan saat ini di rumah 1-2 hal juga saya lakukan berdasarkan prinsip-prinsip Montessori yang saya pelajari. Kira-kira seperti itu teman-teman. Pada prinsipnya saat ini saya merasa saya sudah menemukan satu metode untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak saya di masa keemasannya. Kalau kata Maria Montessori, kan masa keemasan anak itu ada di 6 tahun pertama, karena semua organnya di situ sedang berkembang, dan tugas kita sebagai orang tua adalah menstimulus, membantu anak untuk mengedukasi dirinya sendiri untuk mengoptimalkan organ-organ yang berkembang tersebut sehingga berfungsi dengan baik secara fisiknya dan juga secara psikis optimal di masa yang akan datang. Sekian dari saya. Selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.